KPK tetapkan 6 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Menteri Perhubungan pastikan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar. Anindya Bakri terpilih kembali jadi Ketua PB Aquatic Indonesia untuk 5 tahun. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan pada Sabtu siang 15 Maret 2025. Dalam operasi ini 8 orang ditangkap terdiri dari anggota DPRD Oku, kepala dinas serta beberapa staf dan pihak swasta. Sejumlah orang keluar dari ruangan pemeriksaan di Polres Ogan Kombring Ulu pada Sabtu malam 15 Maret 2025. Mereka langsung menuju beberapa mobil yang telah menunggu. Rangkaian ini diduga merupakan bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Oku. Informasi yang beredar, meski masih perlu dikonfirmasi, menyebutkan bahwa KPK menangkap 8 orang dalam operasi ini. Mereka terdiri dari 3 anggota DPRD Oku berinisial FR, FH, dan UH, serta seorang kontraktor. Selain itu, seorang kepala dinas berinisial NV dan beberapa stafnya juga turut ditangkap. Kapolres Oku menjelaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan bagi KPK. Jadi hari ini kami telah selesai membantu terkait dengan penyiapan sarana tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kita lihat bersama tadi kita sudah mengantarkan untuk rombongan dan para orang yang tadi dilaksanakan pemeriksaan untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya KPK yang tahu apa kegiatan di Palembang. Pemeriksaan berlangsung selama 11 jam setelah OTT dilakukan. Dugaan awal menyebut kasus ini terkait fee proyek di salah satu dinas di Kabupaten Oku. Setelah pemeriksaan di Polres Oku, 8 orang yang ditangkap langsung dibawa ke Jakarta untuk proses lebih lanjut. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang tersangka dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan pada Sabtu 15 Maret 2025. Sabtu 15 Maret 2025, 8 orang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Ke-8 orang tersebut terdiri dari 3 anggota DPRD, 1 kontraktor, dan 4 ASN, termasuk di dalamnya pejabat dinas PUPR. Tim penyidik KPK membawa sejumlah tas dan koper, diduga berisi barang bukti. Diduga, ke-8 orang tersebut terlibat kasus jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Ogan Kombring Ulu. Jadi hari ini kami telah selesai membantu terkait dengan penyiapan sarana tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kita lihat bersama tadi kita sudah mengantarkan untuk rombongan dan para orang yang tadi dilaksanakan pemeriksaan untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya KPK yang tahu apa kegiatan di Palembang.
Pasca penangkapan, ke-8 orang yang ditangkap langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. KPK resmi menetapkan 6 tersangka terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Oku dan menyita uang sebesar 2,6 miliar saat operasi tangkap tangan. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang kurir paket di Palembang, Sumatera Selatan kehilangan sepeda motornya beserta ratusan paket yang belum sempat diantar. Korban sempat berusaha mengejar, tetapi mengurungkan niatnya usai para pelaku mengancam dengan senjata api. Yoga, seorang kurir paket di Palembang, harus menelan pil pahit. Motornya raib saat ia mengantar paket di Jalan Sirna Raga, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kamis 13 Maret 2025 siang lalu. Yoga menceritakan saat itu ia masuk ke rumah salah satu warga untuk mengantarkan paket. Motornya diparkir di tepi jalan dengan kunci masih terpasang. Situasi ini dimanfaatkan 4 pelaku yang datang menggunakan 2 sepeda motor. Warga sempat meneriaki pelaku, Yoga pun juga mencoba mengejar. Namun 2 pelaku mengancamnya dengan senjata api yang membuat takut Yoga dan mengurungkan pengejarannya. Tak hanya kehilangan motor, 138 paket milik pelanggan dengan total nilai sekitar 6 juta rupiah ikut dibawa kabur. Ada CCTV-nya, Mas? Saya dari atas sudah mengantar paket dalam terus mengantarkan. Saya kan paket motornya di sini, terus saya masuk dalam dan hingga setelah 1 menit motor sudah dibawa kabur. Kuncinya? Posisi masih kunci stang. Berarti yang diambil motor sama paket-paketnya? Iya. Banyak pakainya, Pak? Total 138. 138 apa? Paket. Kalau di rupiah kan berapa ya? Rupiah kurang lebih 6 juta lebih. Jadi gimana dari pihak reseller ini gimana? Dengan kehilangan paket itu? Lagi diproses ajuan. Yoga pun terancam kehilangan pekerjaannya karena tidak memiliki kendaraan lain dan bisa diberhentikan jika tidak bekerja dalam waktu 1 pekan. Kasus ini sudah dilaporkan Yoga ke Polsek Ilir Timur 2 Palembang dan berharap motornya segera ditemukan agar ia bisa kembali bekerja. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Viral di media sosial, seorang pelajar SMP di Palembang menjadi korban begal oleh 2 pelaku. Pelaku diduga mengancam dengan senjata membuat korban ketakutan. Seorang pelajar SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal saat berkendara di Jalan Opi Raya, Jakabaring. 2 pelaku tiba-tiba menghadangnya dan berusaha merampas motor korban. Korban sempat melawan, namun pelaku diduga mengancam dengan senjata. Ketakutan, korban akhirnya meninggalkan sepeda motornya. Saat pelaku kabur membawa motor, korban berteriak meminta pertolongan warga dan mencoba mengejar tetapi gagal. Menurut keterangan warga, insiden terjadi pada Jumat 21 Januari 2025 lalu, ketika kondisi jalan yang sedang sepi karena sebagian warga melaksanakan sholat Jumat. Video insiden ini baru ramai di media sosial belakangan hari terakhir. Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan motornya. Pelaku diduga telah membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Pelaku orang berapa itu, Kak? Kalau dilihat dari rekaman? Yang 2. Korban? Udah SMP. Itu korban lagi jalan sendiri di sini, Pak? Iya, lagi dikejarnya dari sana dikejarnya tuh. Dilukai nggak, Pak? Korban. Nah, orang tahu juga. Tapi sempat dia ngadu ke sini atau gimana? Enggak, ngadu sekitar ya? Langsung dikejar orang rame-rame ke sana. Oh, dapat nggak pelakunya, Pak? Belum. belum dapat. Ini. Motor korban dibawa kabur pelaku? Iya. Pak, memang kejadian ini sering terjadi di Iya, sini. kemarin dalam minggu kemarin yang di seberang itu. Iya, yang kena tusuk, Pak. Pak, ini kalau siang kondisinya emang sepi jalan ini? Sepi memang. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli keamanan, karena dalam sepekan terakhir sudah terjadi 3 kasus perampokan serupa dengan mayoritas korban adalah anak-anak. Yudi Kiswanto,
Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang pencuri beraksi di kios pengisian BBM di Palembang. Aksinya terekam jelas kamera pengawas. Korban sebenarnya sempat terbangun dan melihat pelaku, tetapi karena takut dilukai dengan sajam, ia memilih pura-pura tidur. Sebuah kios BBM di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang disatroni pencuri pada Jumat 14 Maret 2025 dini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, pelaku terlihat mengendap-endap saat penjaga kios tidur. Salah satu penjaga kios sempat terbangun dan melihat pelaku. Namun karena takut, pelaku membawa senjata tajam. Penjaga kios memilih pura-pura tidur dan membiarkan pencurian terjadi. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 1 handphone, headset Bluetooth, dan 11 senjata tajam. Menurut pemilik kios, pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang menunggu di luar, sementara 1 lainnya berperan sebagai eksekutor. Pelaku masuk melalui celah di antara mesin pengisian BBM dan dinding yang terbuat dari triplek. Mungkin karena masih anak-anak itu kan, kecil kan. Jadi kita tuh ya kita maklumi lah kan, mereka tuh bisa lah anak yatim piatu kan. Sudah lapor polisi kita? Yo cakap ya, sudah kan. Cuman yo karena kerugian kita itu tak mencapai target, katanya tak pecah dan pidana kan. Kita ngertiin kan. Berapa total kerugian? Kita 1,5 juta lah. Minimal kan 2,5 juta kan. Ya, jadi kita harus ikuti aturannya kan. Setelah kita oke kita maklumi. Cuman aku tuh pengen kita angkep ya pelaku tuh kan. Pemilik kios berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, ini adalah kali kedua pencurian terjadi di tempat yang sama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya, saudara. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku pencurian tengah mengendap-endap beraksi mencuri sepeda motor di teras rumah warga di Bandar Lampung. Aksi pelaku berhasil digagalkan pemilik rumah lantaran sepeda motor yang dicuri gagal dibawa lari. Usai berhasil ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung dan dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis kasus serupa. Ia berencana menjual motor hasil curiannya ini dengan harga 3 juta rupiah, yang uang tersebut akan digunakan untuk berpesta narkoba dan modal berjudi. Nah, pesanan, ada pesanan. Apa aja? Pesanannya gimana? Maksudnya, pesanan gimana? Ada teman pesan motor ini, kamu cari gitu? Iya. Carinya ke Bandar Lampung. Dikasih DP berapa, Mas? Kadang 2 juta, kadang 2,5. Duitnya buat apa? Nyabu. Polisi menyebut pelaku residivis yang terjerat kasus pada 2023 lalu. Dari tangan pelaku juga diamankan 1 set kunci letter T dan 1 unit motor hasil curian. Bukan mesin berautor namun tidak berhasil. Dari keterangan dapat yaitu yang bersangkutan adalah residivis dari tahun Agustus 2023 sudah. Kini, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa harus kembali mendekam di sel tahanan. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang didampingi langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal meninjau langsung Terminal Raja Basa Bandar Lampung, Lampung pada Kamis kemarin.
Kunjungan kerja ini bertujuan guna menghadapi angkutan mudik Lebaran 2025 mendatang dan berharap mudik tahun ini akan berjalan lancar. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan diperkirakan jumlah pemudik pada arus mudik Lebaran tahun 2025 ini akan mencapai 146 juta orang. Sehingga pihaknya harus memastikan sejumlah fasilitasnya aman, seperti lokasi naik turun penumpang, ruang tunggu, hingga melaksanakan rem cek terhadap bus antar kota dan provinsi. Harapan kami bahwa dalam pelaksanaan Lebaran 2020 bisa berjalan lancar, memberikan kenyamanan buat masyarakat, kemudian juga menjamin keselamatan dan keamanan pada masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2020. Untuk sementara semua kelas menjadi kelas reguler, baik yang di Bakauheni maupun yang di Merak. Karena kita tahu bahwa kelas eksekutif posisinya berada di depan, di mulut, sehingga sering pada tahun-tahun sebelumnya sering menimbulkan kemacetan. Jadi kita tidak melakukan kelas eksekutif, semuanya reguler, sehingga dermaga bisa terpecah atau terbagi secara merata. Dalam kunjungan ini, Menhub Dudi beserta jajaran juga mengecek pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh pemudik dan awak bus di Terminal Raja Basa dengan mencobanya langsung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Setiap bulan Ramadan, umat Hindu warga Labuhan Dalam, Bandar Lampung selalu membagikan makanan buka puasa atau takjil ke masyarakat Muslim yang sedang melintas di jalan atau langsung ke masjid-masjid. Beragam takjil seperti kolak, minuman segar, dan menu kue lainnya ini dibuat dengan dana dari swadaya antar mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Bandar Lampung. Alhasil, kegiatan ini pun disambut baik umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau menurut kami yang warga Muslim, alhamdulillah bagus, Pak. Dengan adanya kegiatan seperti ini kan kita lebih tinggi, meningkatkan lagi toleransi antar umat beragama. Nanti juga begitu juga dengan kami umat Muslim, apabila umat Hindu mengadakan acara atau nyepi atau apapun bentuknya, pasti kami ikut di Banjar untuk mengamankannya, Pak. Tak hanya membagikan takjil untuk berbuka puasa, umat Hindu warga Labuhan Dalam, Bandar Lampung ini juga menurunkan banyak pecalang untuk bisa menjaga area masjid hingga rumah-rumah umat Muslim yang ditinggalkan saat sholat tarawih. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap rumah yang ditinggalkan dalam kondisi aman dan terhindar dari gangguan tindak kejahatan. Kegiatan ini pun mendapat respon baik bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah di masjid selama bulan Ramadan, lantaran merasa aman, nyaman, dan bisa lebih fokus beribadah. Kegiatan patroli keliling melihat pagar rumah yang terbuka karena ditinggalkan oleh saudara kita yang lagi sholat tarawih. Harapan kami, mari saudara-saudara kita yang ada di luaran sana, mari kita jaga kerukunan umat beragama. Karena damai itu indah. Tentunya Pak, kita kan jadi khusus sholat ya. Jadi ingat ke rumah kita, gimana ada yang menjaganya. Kemudian dan mereka memang menjaga betul serius ya, keliling. Jadi tenang ke sholat. Bentuk toleransi di lingkungan warga Labuhan Dalam, Bandar Lampung bukan kali pertama, namun selalu dilakukan antar umat beragama sejak lama dan secara turun-temurun setiap perayaan hari besar keagamaan. Harapannya, hal baik ini bisa ditiru oleh banyak masyarakat lain di setiap daerah, agar bisa saling menghormati sesama umat beragama, sehingga tercipta keharmonisan antar sesama. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pangkal Pinang tergolong tinggi. Hal ini memicu keluhan dari para pedagang. Untuk kemasan 1 liter minyak kita dijual dengan harga Rp17.000. Sementara untuk kemasan 2 liter minyak kita dijual dengan harga Rp34.000. Harga ini di atas harga eceran tertinggi atau HED yang ditetapkan pemerintah. Para pedagang mengungkapkan,
Mereka terpaksa menjual minyak kita di atas head akibat sulitnya mendapatkan stok dari distributor utama. Mereka harus membeli dari tangan kedua yang tentunya harganya lebih tinggi. Hal ini membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menaikkan harga jual. Situasi ini diperparah dengan jadwal kedatangan stok minyak kita yang hanya sekali dalam seminggu. Kalau misalnya dari tangan kedua, kadang 190, kadang 192, kadang-kadang 195 kok ambil karena tidak ada barang. Jadi jualnya berapa lu kalau itu lagu? 17 yang 1 liter, yang 2 liter 33 sekampelnya. Sedus ya Bu ya? Berarti Bu kita supply minyak kita ini kurang Bu justru Bu. Padahal diminati masyarakat Bu. Iya. Biar warnanya jelek pasti masyarakat masih seneng karena harganya murah. Murah benar. Harapan Ibu kepada pemerintah Bu? Aku minta harga yang normal aja lah. Berapa dari pemerintah? Berarti minta stoknya ada juga Bu yang langsung Bu, sesuai harga lah Bu. Sesuai harga betul. Jadi kita jual tidak naik Bu ya? Iya. Yang kita ini gimana dong? Terkait nih yang mana? Yang 1 liter sama 2 liter. yang 1 liter tuh kami jualnya 17 sekarang. Kalau yang karena kalau untuk jual 16 tuh untungnya tipis. 500 perak cuman ya. Kalau yang 2 liter? 2 liter tuh untungnya 1.000. Kalau jual di aduk. Nah, sejauhnya tahu nggak ada minyak kita yang dicurangi sekarang tidak cukup? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Terus kalau ada minyak kita mau ditarik, apa kita tanya dong? Tujuh lah. Man yang kurang yang 790 tuh. Man kalau 1 liter kan enggak. Pedagang berharap agar pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, sehingga pasokan minyak kita dapat kembali lancar dan harga jual pun stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari menyebabkan air Sungai Rinduhati meluap dan merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Tambak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Setidaknya terdapat 3 desa yang dilalui aliran Sungai Rinduhati terendam banjir dengan rata-rata ketinggian hingga 60 cm. Bahkan akibat derasnya air dari luapan sungai, 2 unit rumah yang berada di pinggiran sungai di wilayah tersebut hanyut. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan longsor dan pohon tumbang di jalan lintas penghubung Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahyang, tepatnya di kawasan Liku 9. Petugas gabungan dari BPBD, Satlantas Polres Bengkulu Tengah hingga Koramil setempat langsung melakukan pembersihan longsor yang menutup sebagian jalan. Terkini di kawasan Liku 9 terdapat pohon tumbang dan tanah longsor. Dapat terlihat untuk tanah longsor di kawasan Liku 9 sudah menutupi tengah badan jalan. Dan saat ini masih berlangsung proses evakuasi dan kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya agar selalu berhati-hati saat melintasi kawasan Liku 9 mengingat cuaca saat ini sedang hujan. Petugas meminta kepada pengendara yang melintas untuk berhati-hati dan melihat kondisi sekitar mengingat cuaca buruk masih terjadi di wilayah tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Irmansyah, warga Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ditangkap polisi usai melakukan penggelapan uang kantor tempat dirinya bekerja. Pelaku yang bekerja sebagai sales toko ini menggelapkan uang tagihan perusahaan hingga mencapai 60 juta rupiah. Modusnya pelaku menagih uang ke 40 orang pelanggan perusahaan dengan berbagai nominal. Namun setelah menagih, uang tersebut justru tak diberikan ke perusahaan dan dibawa kabur. Dari hasil pemeriksaan, uang yang digelapkan pelaku digunakan untuk bermain judi online dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Profesinya sebagai pegawai, dia sebagai sales. Jadi sebagai sales, kemudian dia melakukan penagihan, tetapi penagihan tersebut tidak disetorkan. Itu kerugiannya ada 68.635.000 rupiah dari
toko. Jadi 40 toko. Jadi mungkin ada yang 1 juta, ada yang 500, tergantung dari penagihannya. Penagihannya harusnya di store, tetapi digelapkan sama tersangka. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan pidana penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sempat diambil alih oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, pengelolaan objek wisata Pantai Panjang akan kembali diambil alih oleh pemerintah Kota Bengkulu. Namun nantinya pengelolaan tetap akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga pengelolaan wisata dapat berjalan dengan baik. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menilai, kondisi Pantai Panjang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat dengan berbagai tanggapan. Padahal Pantai Panjang merupakan objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di hari libur. Nantinya Pemkot Bengkulu ingin menjadikan Pantai Panjang sebagai wisata unggulan di Bengkulu sehingga menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi tetap dalam rangka kolaborasi tadi, karena anggaran kita terbatas, sekiranya nanti kita butuh anggaran, kita minta bantuan Pak Gubernur. Tapi terpenting ini kawasan wisata yang semua orang bilang kalau ke Pantai Panjang, elok nian, bagus nian, tapi nah dia pakai tapi ini. Maka ke depan insya Allah ketika itu diserahkan dengan kita, salah satu target kita adalah memasang kembali lampu-lampu sehingga ketika malam itu terang benderang. Dalam waktu dekat, Pemkot akan melakukan penataan awal dengan memasang lampu agar suasana pantai lebih terang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian sorotan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Sepeda motor milik seorang imam masjid di Palembang, Sumatera Selatan hilang saat ia tengah melaksanakan sholat tarawih. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam video, seorang pelaku yang mengenakan masker tampak mengamati situasi di halaman masjid sebelum mendekati motor incarannya. Dengan cepat, pelaku mematahkan stang motor menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar pagar sebelum kabur. Belakangan diketahui motor tersebut milik Bagus Trismadani, imam masjid yang saat itu tengah melaksanakan sholat tarawih. Bagus mengungkapkan bahwa kondisi sekitar masjid memang sedang sepi saat kejadian. Ia baru menyadari motornya hilang ketika hendak pulang dan memeriksa rekaman CCTV. Pelaku diduga bukan warga setempat dan beraksi seorang diri. Nggak kedengeran suara? Nggak kedengeran sama sekali. Karena speaker di dalam kan kebetulan besar kan, jadi nggak kedengeran sama sekali. Jadi beliau tuh berdua, kalau lihat dari CCTV masjid sama CCTV tetangga di depan itu, dia orang dua. Pertama kali tuh udah muter-muter tuh, udah dari jam 7:30 dia tuh muter. Kebetulan biasanya emang ada anak-anak di sini kan, rame. Kebetulan kemarin emang ada hujan gerimis, jadi anak-anaknya itu pulang sebelum sholat tarawih selesai, anak-anak pulang. Jadi mereka sudah keluar kelir, awalnya dari sana Pak, dari Jalan Sekundang, terus balik lagi, kemuter ke sana, muncul dari sini, mungkin melihat keadaan sepi kan, laju beraksi. Seperti itu. Menggunakan kaki itu? Kaki itu, kelihatannya di CCTV kaki kan, kaki saja itu. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Timur 1. Bagus berharap pelaku segera tertangkap mengingat maraknya aksi pencurian sepeda motor di Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, motor seorang supplier makanan di Palembang raib dalam hitungan detik saat diparkir di halaman minimarket. Aksi pencurian terekam kamera pemantau dan sempat disaksikan warga. Aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir minimarket di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Jakabaring, Palembang, terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 12 Maret 2025 pagi lalu. Dari rekaman CCTV, dua pelaku terlibat dalam aksi tersebut.
Satu pelaku merusak kunci motor dengan cepat, sementara rekannya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Seorang warga yang mengenakan jaket ojek online sempat melihat kejadian itu saat keluar dari minimarket. Namun, ia tidak menyadari bahwa pria di depannya adalah pelaku pencurian sehingga membiarkannya pergi. Motor yang dicuri berjenis trail. Nah, korban ini di sini ini cuman statusnya supplier ngecek barang yang masih ada di toko ini masih apa tidak. Nah, 15 menit dia keluar, motor sudah tidak aktif lagi. Sementara itu, pegawai minimarket tidak menyadari aksi pencurian karena tengah bekerja. Nanti Kak, soalnya kan kami ini pegawai Kak. Kami kan pegawai di dalam, kita itu tidak nyuri di luar Kak. Sudah berapa kali kelihatan gini? Sekali. Warga sangat berharap pelaku segera ditangkap karena kejadian serupa sudah terjadi 2 kali di lokasi yang sama membuat mereka resah. Polisi telah menerima laporan dari korban dan kini tengah menyelidiki identitas pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, Seksi 2, tepatnya dari Gerbang Tol Rengas, Musi Landas hingga Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan, akan mulai beroperasi secara fungsional 7 hari sebelum Lebaran. Tol ini disiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Betung. Gubernur Sumatera Selatan bersama Wakil Gubernur meninjau ruas tol Palembang-Betung di res area 397 Banyuasin pada Minggu 16 Maret 2025. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Tol ini akan difungsikan sebagai jalur alternatif bagi pemudik untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Palembang-Banyuasin. Pengoperasian jalur fungsional diharapkan dapat memperlancar lalu lintas, terutama saat puncak arus mudik dan balik. Ruas tol Palembang-Betung sepanjang 33 km akan menerapkan sistem satu arah. Saat arus mudik, kendaraan dari Palembang diarahkan menuju Pulau Rimau. Sementara saat arus balik, pemudik dari arah Jambi dapat masuk tol dengan jalur satu arah menuju Palembang. Di sepanjang jalur ini disiapkan rest area sementara yang dilengkapi dengan kantin, musola, toilet, dan ruang kesehatan. Jadi pemerintah provinsi dan Kementerian PU, Direktorat Lalu Lintas, dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini, Utama Karya, mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km. Pengelola tol Palembang-Betung menjelaskan dari total panjang 33 km yang membentang dari Rengas hingga Pangkalan Balai, jalur fungsional yang siap digunakan sepanjang 27 km. Sementara 3,3 km sisanya masih berupa jalan tanah. Tol fungsional ini hanya akan dibuka pada siang hari mulai pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kemarin kita informasinya hanya difungsikan untuk siang hari. Jika kondisi memungkinkan itu tergantung keputusan aparat ya, karena kalau malam hari kan mesti ada beberapa tambahan personil, terutama di persimpangan itu yang harus dijaga oleh aparat. Jadi kita mengikuti yang berwenang saja, tentunya seperti itu. Dengan difungsikannya ruas tol ini, arus mudik Lebaran 2025 diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan aman. Purwantoro, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan kue kering di Palembang mulai meningkat. Dari berbagai jenis kue yang ditawarkan, nastar menjadi yang paling banyak diburu warga untuk disajikan saat Lebaran. Menjelang Lebaran, penjualan kue kering di kawasan Pasar Cin di Palembang mulai ramai dikunjungi pembeli. Meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 pekan lagi, banyak warga memilih berbelanja lebih awal. Salah satu pedagang kue kering mengungkapkan bahwa peningkatan penjualan sudah terasa sejak beberapa hari terakhir. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, skipi kacang, dan lidah kucing masih menjadi primadona dan paling banyak diburu warga. Untuk harga, nastar dibanderol Rp160.000
hingga Rp250.000 per kilogram. Skipi kacang dijual Rp160.000 per kilogram, sementara lidah kucing seharga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang optimistis penjualan tahun ini bisa meningkat hingga 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Biasanya setelah menerima tunjangan hari raya, warga akan semakin banyak berbelanja. Aku rasa peningkatannya dari yang lama ya. Ya Bu. Kalau sekarang bisa meningkat sampai 70% lah. Kayaknya udah rame ini kan, udah buyur orang beli-beli ini kan. Tradisi kalau dapat THR baru belanja, baru rame pasar. Menurut warga, kue kering sudah jadi bagian wajib saat Lebaran. Rasanya akan kurang lengkap jika tidak ada. Tergantung kebutuhan. Nanas, itu keju tuh ya. Selain untuk konsumsi pribadi, kue kering juga banyak diminati sebagai parsel. Harga parsel berkisar antara Rp230.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis kue yang dipilih. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tergerak kenaikan harga sembako di pasaran, sekelompok mahasiswa di Palembang membagikan sembako gratis pada anak-anak panti asuhan dan warga kurang mampu. Mereka berharap aksi ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk turut berbagi dengan sesama. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Lintas Kampus di Sumsel membagikan sembako gratis pada anak yatim di panti asuhan serta warga kurang mampu di Palembang. Paket sembako yang diberikan berupa minyak goreng, beras, gandum, gula pasir, serta mie instan. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa pada masyarakat yang terdampak kenaikan harga sembako, terutama saat Ramadan. Itu bentuk rasa kepedulian kami, bentuk rasa kasih sayang kami kepada anak-anak panti asuhan, khususnya panti asuhan Jaya Sampurna, karena memang mereka masih membutuhkan kita, masih membutuhkan uluran tangan kita. Terkait sembako lebih mahal itu bukan penghalang bagi kami, karena memang kawan-kawan sudah siap dan untuk berlomba-lomba dalam mencari pahala di bulan suci Ramadan. Pengelola panti asuhan di Palembang menyambut baik bantuan ini, mengingat harga kebutuhan pokok sering naik selama Ramadan. Yang terpenting yang sangat membantu, tapi ya yang paling penting tuh minyak, karena minyak kan sangat dibutuhkan. Ya dinamakan sembako kan sangat mahal pasti ya, apalagi minyak. Sedangkan minyak kan lagi naik katanya. Selain membagikan sembako, mereka juga membagikan takjil gratis pada pengendara yang melintas di kawasan flyover Sekip Ujung Palembang menjelang waktu berbuka puasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. 450 pecatur dari 22 provinsi ambil bagian dari turnamen catur cepat Ramadan Cup 2025 12 hingga 16 Maret di Jakarta. Event yang diselenggarakan PB Pecasi ini mempertandingkan 3 kategori mulai kelompok usia 12 dan 16 tahun. Untuk ke-22 kalinya turnamen catur cepat bertajuk Ramadan Cup kembali diselenggarakan. Kali ini event gagasan PB Percasi diselenggarakan 15 hingga 16 Maret di Wisma Kemenpora, Jakarta. Selain mengisi kegiatan selama Ramadan, ajang ini juga menjadi sarana pemantauan bibit pecatur potensial. Pasalnya Ramadan Cup 2025 mempertandingkan 3 kategori mulai dari kelompok usia 12 dan 16 tahun serta open. Tidak kurang dari 452 peserta dari 22 provinsi ambil bagian dalam event berhadiah total Rp70 juta ini. Adapun Ramadan Cup 2025 dibuka dengan laga eksebisi antara Grandmaster Susanto Megaranto melawan Grandmaster Woman Clemente Adeline.
harapan saya ini bisa berlanjut terus, karena memang kan catur ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Sekjen Percasi. Ini kan salah satu olahraga olimpiade ya. Jadi saya berharap setiap tahun ada lah bisa berlaksana terus. Karena memang kan positif ya. Di bulan Ramadan ini bisa ada acara kegiatan seperti ini ya. Mudah-mudahan saya berharap bisa berlanjut terus. Selain Ramadan Cup, PB Percasi secara rutin menggelar event Christmas Cup setiap tahun. Selain menjalin silaturahmi, acara ini juga diharapkan jadi tempat lahirnya calon Grandmaster selanjutnya. Angga Nuriski, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Dianggap sukses memimpin PB Aquatic Indonesia, Anindya Bakri terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB Aquatic Indonesia periode 2025-2029. Anindya Bakri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PB Aquatic Indonesia. Anindya terpilih secara aklamasi pada Munas PB Aquatic Indonesia yang digelar 14 hingga 15 Maret di Jakarta. 31 Pengprov yang hadir sepakat mempercayakan kembali pria yang juga menjabat CDM Indonesia pada Olimpiade 2024 sebagai Ketua PB Aquatic Indonesia untuk periode ketiga. Usai terpilih, Anindya menegaskan PB Aquatic Indonesia mengusung visi besar untuk meloloskan atlet pada Youth Olympic 2026 dan Olimpiade 2028. Adapun pada Munas kali ini, PB Aquatic memberikan sejumlah penghargaan yang diberikan kepada atlet I Gede Siman Sudartawe dan Miss Niari Wolf, pelatih Albert Sutanto dan wasit Pranata dari cabur loncat indah. Aquatic Indonesia bekerjasama juga dengan World Aquatics untuk melihat istilahnya roadmap kita seperti apa untuk mencapai 2028 tadi di Los Angeles Olympics maupun 2032 di Brisbane. Atas kita 70% adalah perenang muda, 30% senior, sehingga rata-rata umurnya adalah 16,2 umurnya. Artinya ini cocok untuk disiapkan Olimpiade 2028 maupun 2032. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sabtu 15 Maret 2025, 8 orang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedelapan orang tersebut terdiri dari 3 anggota DPRD, 1 kontraktor, dan 4 ASN, termasuk di dalamnya pejabat dinas PUPR. Tim penyidik KPK membawa sejumlah tas dan koper, diduga berisi barang bukti. Diduga, kedelapan orang tersebut terlibat kasus jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi, hari ini kami telah selesai membantu terkait dengan penyiapan sarana tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kita lihat bersama tadi kita sudah mengantarkan untuk rombongan dan para orang yang tadi dilaksanakan pemeriksaan untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya KPK yang tahu apa kegiatan di Palembang. Pasca penangkapan, ke-8 orang yang ditangkap langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. KPK resmi menetapkan 6 tersangka terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Oku dan menyita uang sebesar 2,6 miliar saat operasi tangkap tangan. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang didampingi langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal meninjau langsung Terminal Raja Basa Bandar Lampung, Lampung pada Kamis kemarin. Kunjungan kerja ini bertujuan guna menghadapi angkutan mudik Lebaran 2025 mendatang dan berharap mudik tahun ini akan berjalan lancar.
Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan diperkirakan jumlah pemudik pada arus mudik Lebaran tahun 2025 ini akan mencapai 146 juta orang. Sehingga pihaknya harus memastikan sejumlah fasilitasnya aman, seperti lokasi naik turun penumpang, ruang tunggu, hingga melaksanakan rem cek terhadap bus antar kota dan provinsi. Harapan kami bahwa dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2020 bisa berjalan lancar, memberikan kenyamanan buat masyarakat, kemudian juga menjamin keselamatan dan keamanan pada masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2020. Untuk sementara semua kelas menjadi kelas reguler, baik yang di Bakauheni maupun yang di Merak. Karena kita tahu bahwa kelas eksekutif posisinya berada di depan, di mulut, sehingga sering pada tahun-tahun sebelumnya sering menimbulkan kemacetan. Jadi kita tidak melakukan kelas eksekutif, semuanya reguler, sehingga dermaga bisa terpecah atau terbagi secara merata. Dalam kunjungan ini, Menhub Dudi beserta jajaran juga mengecek pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh pemudik dan awak bus di Terminal Raja Basa dengan mencobanya langsung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Anindya Bakri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PB Aquatic Indonesia. Anindya terpilih secara aklamasi pada Munas PB Aquatic Indonesia yang digelar 14 hingga 15 Maret di Jakarta. 31 Pengprov yang hadir sepakat mempercayakan kembali pria yang juga menjabat CDM Indonesia pada Olimpiade 2024 sebagai Ketua PB Aquatic Indonesia untuk periode ketiga. Usai terpilih, Anindya menegaskan PB Aquatic Indonesia mengusung visi besar untuk meloloskan atlet pada Youth Olympic 2026 dan Olimpiade 2028. Adapun pada Munas kali ini, PB Aquatic memberikan sejumlah penghargaan yang diberikan kepada atlet I Gede Siman Sudartawe dan Miss Niari Wolf, pelatih Albert Sutanto dan wasit Pranata dari cabur loncat indah. Aquatic Indonesia bekerja sama juga dengan World Aquatics untuk melihat istilahnya roadmap kita seperti apa untuk mencapai 2028 tadi di Los Angeles Olympics maupun 2032 di Brisbane. Atas kita 70% adalah perenang muda, 30% senior, sehingga rata-rata umurnya adalah 16,2 umurnya. Artinya ini cocok untuk disiapkan Olimpiade 2028 maupun 2032. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompastv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.